Selamat pagi, Horas, sahabat GKPS TV. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan, dan anugerahkanlah kepada kami juga kebenaran firman-Mu, agar kami dituntun dalam menjalani hari-hari kami dalam melakukan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pagi ini diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, filsuf Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman yang hidup di dalam abad yang ke-19, dan salah satu filsuf yang pikirannya banyak mempengaruhi peradaban dunia, pernah berkata dan bahkan mengutuk ajaran Kristen yang berintikan kasih. Kasih, menurut Nietzsche, adalah perusak dan penghancur peradaban manusia. Ia dengan keras berkata bahwa kasih hanya pantas dihidupi orang-orang yang berwatak lemah, yang bermental budak, dan gampang menyerah, dan mau diperlakukan lawan seperti apapun tanpa melawan. Seperti mengasihi musuh, menurut Nietzsche, adalah sikap yang naif, yang hanya menunjukkan sikap yang lembek bagai bubur dan ringkih seperti daun kering. Dan sesungguhnya banyak orang berpikir seperti Nietzsche, yang salah memahami kasih. Namun saudara-saudara, kasih tidak seperti itu. Sebab kasih bukanlah tindakan fatalisme, yang begitu saja membiarkan perbuatan dosa atas dasar kasih. Melainkan yang dilakukan kasih adalah perang tanpa kompromi sebagai bukti penolakan kepada dosa. Kasih bukanlah sikap diam dan membiarkan kejahatan, apalagi atas dasar keamanan diri. Diam atau menutup mata terhadap kejahatan dan ketidakadilan adalah jahat, karena itu dapat menyebabkan kejahatan berkembang dan menguasai kehidupan manusia. Dan itu bertentangan dengan prinsip kasih. Dan kebenaran itulah yang dikatakan firman Tuhan yang kita baca tadi. Kasih tidak menutup mata, bahkan membiarkan kejahatan atas dosa terus berlangsung. Dan sikap itu jelas terlihat dari sikap Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Laodikia lewat Rasul Yohanes, di sana dia berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar." Tuhan Yesus jelas mengasihi jemaat Laodikia. Namun karena itulah dia menegur, bahkan menghajar mereka atas dosa dan kesalahan mereka, agar kemudian mereka bertobat. Sama dengan itu, kalaupun Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita, itu tidak berarti Tuhan Yesus karena kasih-Nya mentoleransi dosa-dosa kita. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah murka Bapa yang di sorga begitu keras atas perbuatan dosa-dosa kita. Dan itu terlihat dari betapa mengerikannya penderitaan Yesus di kayu salib, menanggung upah atau akibat dosa-dosa kita. Jadi Bapa tidak mendiamkan dosa. Upah dosa harus dibayar. Hanya upah dosa itu tidak ditimpakan kepada kita yang melakukan dosa, tetapi pada dirinya sendiri yang rela berkorban untuk pengampunan dosa kita.
dan itulah kasih. Jadi saudara-saudara, jikalau kita ditegur karena kesalahan-kesalahan kita, marilah kita menerimanya dengan ikhlas, sebab tujuannya adalah agar kita tidak tetap dalam kesalahan dan kita kemudian bisa selamat. Dan itulah kasih. Ada suatu cerita, seorang terpidana yang menghadapi hukuman mati diminta untuk mengajukan permintaan terakhir sebelum dia dieksekusi. Dan terpidana itu meminta bertemu dengan orang tuanya untuk yang terakhir kalinya. Permintaan itu dikabulkan. Tetapi dalam pertemuan itu, anak itu memukul bapak dan ibunya hingga terjatuh. Mengalami kejadian atau perbuatan dari anak itu, orang tuanya menjadi sangat terkejut dan marah. Mereka berkata, "Sebentar lagi engkau dihukum mati, tetapi masih juga melakukan kejahatan terhadap kami." Namun saudara-saudara, dengan tenang anak itu berkata kepada kedua orang tuanya, "Bapa, Ibu, seandainya hal yang sama Bapak Ibu lakukan dulu kepada saya, ketika saya melakukan kejahatan, saya mungkin tidak berada di tempat ini sekarang." Jadi saudara-saudara, karena itu, jikalau Tuhan harus menegur dan menghajar kita atas kesalahan kita, percayalah, semua itu bukan karena Dia membenci kita, tetapi tujuannya supaya kita tidak mati oleh karena kejahatan kita. Dan karena itu, bila hal itu terjadi, terimalah sebagai bukti kasih Tuhan. Itulah yang Tuhan minta kepada kita saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami terhadap segala kesalahan kami, agar kami tidak larut dalam perbuatan dosa dan binasa. Biarlah ketika kami menerima teguran Tuhan, kami boleh rela hati dan kemudian bertobat. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu
segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. GKPS